Bab 26. Li Qinghou sebenarnya belum pernah ke daerah tempat kediaman Bai Xiaochun berada. Lagi pula, tempat itu terletak di bagian gunung yang agak terpencil. Saat ia melanjutkan perjalanan, kediaman dengan halaman dalam itu segera terlihat di kejauhan. Namun, sebelum ia sempat mendekat, sesosok figur berwajah cerah dan tampan muncul, memegang sepotong daging panggang di tangannya, berjalan dan makan bersamaan. Ia tampak asyik makan, bahkan bersenandung kecil. Wajah Li Qinghou memerah saat menyadari bahwa daging yang saat ini dijejalkan ke mulut Bai Xiaochun adalah kaki ayam. Amarah seketika berkobar di hatinya. Bai Xiaochun! Teriaknya, suaranya menggema seperti guntur. Bai Xiaochun, yang sedang mengisap tulang ayam, hampir saja melompat kaget. Tuan Li yang agung! Serunya terengah-engah, matanya membelalak. Tanpa berpikir panjang, dia memasukkan seluruh tulang ayam ke dalam mulutnya, lalu mengunyahnya hingga hancur berkeping-keping dan menelannya, wajahnya berubah menjadi ungu tua dalam proses tersebut. Di seluruh sekte, orang yang paling ia takuti adalah Li Qinghou, terutama setelah memakan begitu banyak ayamnya. Bai Xiaochun sebenarnya merasa sedikit bersalah. Sambil menyeka keringat di dahinya, ia bergegas mendekat, tampak sangat menawan dan juga sangat tulus saat ia berjabat tangan dan membungkuk memberi salam. Murid menyampaikan salam, Tuan Puncak. Li Qinghou menatap Bai Xiaochun, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Dalam hatinya, ia merasa sedikit bimbang. Leluhur Bai Xiaochun benar-benar telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadanya, dan Li Qinghou adalah tipe orang yang sangat menghargai hal-hal seperti itu. Terlepas dari apa yang telah Bai Xiaochun lakukan, ia tidak bisa melupakan apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Para pemimpin puncak dari puncak Green Crest dan puncak Violet Cauldron datang untuk berbicara dengannya tentang masalah ayam berekor roh. Meskipun ayam-ayam itu tidak terlalu mahal, Li Qinghou tidak bisa membiarkan orang lain mengkritik muridnya sendiri, jadi dia memberi mereka kompensasi beberapa kali lipat dari nilai sebenarnya ayam-ayam tersebut. Sekarang, dia menatap Bai Xiaochun, merasa lebih kesal dari sebelumnya karena Bai Xiaochun tidak memenuhi harapannya. Li Qinghou mendengus lalu berkata, kau telah menjadi murid sekte luar selama sedikit lebih dari setengah tahun, tetapi tingkat kultivasimu hanya meningkat dari tingkat ketiga kondensasi Qi ke tingkat keempat. Puas dengan dirimu sendiri. Bai Xiaochun berkedip, lalu berdeham, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Namun, dia terus memasang wajah menawan, meyakinkan dirinya sendiri bahwa selama dia mempertahankan sikap yang benar, semuanya akan berjalan baik pada akhirnya. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa dia baru saja mengunyah kaki ayam ekor roh, dia tidak bisa menahan keringat. Li Qinghou merasa sakit kepala mulai menyerang. Setelah berpikir sejenak, dia dengan tenang melanjutkan, mengingat bagaimana kau telah bersenang-senang, kau jelas punya banyak waktu luang. Kalau begitu, mengapa kau tidak ikut serta dalam kompetisi untuk murid kondensasi Qi tingkat 4 dan 5 dalam 3 bulan lagi? Itu akan diadakan di sini, di puncak awan harum. Jantung Bai Xiaochun langsung berdebar kencang. Dia telah mendengar tentang kompetisi yang dimaksud Li Qinghou. Dia tahu ada hadiah yang bisa dimenangkan, tetapi dia juga mendengar bahwa pertarungannya sengit. Jika tidak hati-hati, bahkan bisa terluka. Bai Xiaochun mengerutkan kening. Tuan Puncak, aku baru berada di tingkat keempat kondensasi Qi. Jika aku ikut dalam kompetisi, apa yang akan terjadi jika salah satu dari mereka mengalahkanku sampai mati? Apa yang akan kulakukan saat itu? Li Qinghou sama sekali mengabaikan pertanyaan itu. Dengan wajah serius, dia berkata, ini bukan permintaan. Kau akan ikut kontes. Lagi pula, jika kau tidak masuk 5 besar, maka aku akan. Bai Xiaochun menghela napas. Aku tahu, kau akan mengusirku dari sekte ini, kan? Li Qinghou menatapnya tajam. Mengetahui betapa nakalnya Bai Xiaochun, dia menyadari bahwa ancaman diusir dari sekte mungkin tidak cukup untuk menahannya. Mengingat betapa Bai Xiaochun takut akan kematian, dia tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya, mengangkat Bai Xiaochun dari halaman dan kemudian terbang menuju puncak gunung. Jantung Bai Xiaochun mulai berdebar kencang. Wajah Li Qinghou yang tanpa ekspresi memberinya firasat buruk. Angin menerpa wajahnya saat mereka terbang, dan sebelum dia sempat menganalisis masalah tersebut, Li Qinghou telah membawanya ke suatu tempat di belakang puncak awan harum. Itu adalah tempat yang dianggap sebagai area terlarang, tempat yang jarang dikunjungi oleh para murid. Hal pertama yang dia perhatikan adalah tumbuh-tumbuhan lebat di mana-mana. Saat mereka terbang turun menuju area tersebut, Li Qinghou menarik Bai Xiaochun hingga mereka berada di sebuah lembah. Hampir seketika, aura menyeramkan dapat dirasakan, dan berbagai tanaman di area tersebut menjadi lebih cerah warnanya, bahkan mulai berdesir. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang saat ia memandang tanaman-tanaman itu, dan perasaan krisis yang mematikan muncul di hatinya.
Ia baru saja akan berbicara ketika, tiba-tiba, seekor ular berbisa merah mengangkat kepalanya, menjulurkan lidah bercabangnya sambil menatap Bai Xiaochun dengan dingin. Ular. Bai Xiaochun tidak punya pilihan selain mengikuti Li Qinghou ke lembah, dan ketika dia melakukannya, kulit kepalanya terasa mati rasa saat menyadari bahwa tanah, tanaman, dan bahkan pepohonan di tempat ini dipenuhi oleh ular yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya berwarna cerah, sehingga jelas terlihat bahwa mereka adalah ular berbisa. Lebih jauh lagi, semuanya menatapnya dengan mata dingin dan kecil, lidah bercabang mereka menjulur keluar masuk mulut. Bai Xiaochun mulai gemetar. Dia selalu takut pada ular, dan cara ular-ular itu menatapnya membuatnya ketakutan. Meskipun mereka tampaknya tidak akan menyerangnya, taring panjang mereka meneteskan bisa dengan cara yang sangat menakutkan. Pada saat itulah Bai Xiaochun tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki kulit abadi, dan ular-ular berbisa itu mungkin tidak akan mampu menembusnya. Mengingat hal itu, bahkan jika jumlah ular lebih banyak dari yang sudah ada, baginya ular-ular itu sama berbahayanya dengan ayam-ayam lemah. Pada akhirnya, mereka sebenarnya tidak terlalu menakutkan sama sekali. Namun, matanya kemudian melirik ke atas sambil berpikir, dan dia menyadari betapa berisikonya jika tidak terlihat takut. Jika itu terjadi, Li Qinghou mungkin akan membawanya ke tempat yang lebih berbahaya. Karena itu, dia segera menjerit, dan berusaha terlihat setakut mungkin. Li Qinghou mendengus dingin, lalu melepaskan basis kultivasinya. Ular-ular yang menggeliat perlahan menyingkir untuk membuat jalan kecil, yang di ujungnya terdapat gua gelap gulita yang memancarkan bau busuk. "Paman Li, maafkan aku," seru Bai Xiaochun dengan suara gemetar. "Aku tidak melanggar aturan sekte apapun." Wajah Li Qinghou benar-benar tanpa ekspresi saat dia meraih Bai Xiaochun dan menyeretnya ke dalam gua. Begitu mereka sampai di mulut gua, dia mengibaskan lengan bajunya, menyebabkan kegelapan dipenuhi sedikit cahaya. Bai Xiaochun langsung menyadari bahwa gua itu dipenuhi banyak ular berbisa, beberapa di antaranya berukuran sangat besar. Suara mendesis yang mereka buat sepertinya mengandung kekuatan aneh dan menghipnotis yang seketika membuat mata Bai Xiaochun membelalak. Sebuah perasaan krisis muncul, dan dia mulai terengah-engah saat menyadari bahwa kekuatan dasar kultivasi ular-ular berbisa ini sangat tinggi. Bahkan ada satu ular berbisa 4 warna yang setara dengan tingkat kelima kondensasi Qi. Tatapan ular-ular itu membuat Bai Xiaochun merasa seperti diterpa angin dingin. Kemudian dia teringat akan kulit abadinya dan menyadari bahwa dia tidak akan bertahan lama melawan ular-ular ini. Kali ini, dia tidak perlu berpura-pura, dia benar-benar takut. "Ini adalah lembah 10.000 ular," kata Li Qinghou dengan suara tenang, "tempat kami memanen bisa ular di puncak awan harum. Setiap ular di sini sangat berbisa. Bahkan, setetes bisa ular saja cukup ampuh untuk membunuh 100 ekor sapi." Setiap kultivator di bawah tahap pembentukan fondasi yang digigit oleh salah satu ular ini, dan tidak mendapatkan penawarnya tepat waktu, akan mati. Jauh di dalam gua terdapat Raja Ular, yang berada di lingkaran besar pemadatan Qi. Jika digigit oleh ular itu, bahkan aku pun akan kesulitan menyelamatkanmu. Jika kau tidak masuk 5 besar dalam kompetisi sekte luar, jangan khawatir. Aku tidak akan mengusirmu dari sekte. Aku hanya akan membawamu ke sini dan menyuruhmu memanen racun. Li Qinghou menatap Bai Xiaochun. Paman Li, jangan khawatir, ini cuma kompetisi sekte kecil, kan? Hanya 5 besar, kata paman, kan? Aku pasti bisa. Lidah Bai Xiaochun terasa seperti menempel di langit-langit mulutnya, dan wajahnya pucat pasi. Ketika mendengar bahwa ada ular berbisa yang lebih menakutkan di kedalaman gua, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi seumur hidupnya. Ketika Li Qinghou mendengar pernyataan Bai Xiaochun, ia tersenyum dalam hati. Namun, wajahnya tetap tanpa ekspresi, dan ia bahkan mendengus saat membawa Bai Xiaochun pergi. Ketika mereka kembali ke puncak awan harum, ia melemparkan Bai Xiaochun ke jalan setapak di gunung lalu berbalik seolah hendak pergi. Namun kemudian dia berhenti dan menoleh ke belakang. Dengan suara santai, dia berkata, "Oh ya, bagaimana kabar ayam berekor roh itu?" Tanpa menunggu Bai Xiaochun menjawab, dia berbalik dan terbang menjauh. Bai Xiaochun menghela napas, lalu berbalik dan kembali ke halaman rumahnya, mengerutkan kening sepanjang jalan. Saat berjalan, angin bertiup, menggerakkan dedaunan, yang membuatnya teringat pada ular berbisa. Kembali ke halaman rumahnya, dia duduk di sana sambil menggertakkan gigi dan merengut. Li Qinghou. Lebih tepatnya Li si ular. Konyol. Aku pasti tidak akan pernah kembali ke lembah 10.000 ular itu. Jika aku digigit, aku akan kehilangan nyawaku yang malang. Pada saat itu, Bai Xiaochun mengambil keputusan. Aku pasti akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk masuk ke 5 besar.
Jika aku akan mengikuti kompetisi itu, mengingat tingkat kultivasiku, aku pasti membutuhkan obat spiritual. Sambil menarik napas dalam-dalam, Bai Xiaochun mengepalkan tinjunya. Kilatan liar muncul di matanya saat dia melirik ke sekeliling. Akhirnya, pandangannya tertuju pada bambu musim dingin spiritual. Setelah aku menyelesaikan misi bambu musim dingin spiritual dan mendapatkan hadiahku, aku akan memiliki cukup poin prestasi untuk mendapatkan beberapa obat spiritual. Sayangnya, bambunya bahkan belum mencapai 15 meter. Aku tidak yakin apakah itu memenuhi persyaratannya. Setelah sampai pada titik ini dalam alur pikirannya, Bai Xiaochun masih belum yakin tentang bambu tersebut. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Setelah melakukan beberapa perhitungan, dia memastikan bahwa batas waktu yang ditentukan untuk menyerahkan tumbuhan spiritual semakin dekat. Bai Xiaochun terus cemberut selama beberapa hari berikutnya. Saat fajar di hari keempat, dia bangun pagi-pagi dan berjalan ke arah rumpun bambu. Kemudian dia merangkul satu demi satu batang bambu untuk mencabutnya dari tanah. Apa yang dia temukan adalah meskipun bambu itu tampaknya tidak terlalu berat, setiap batangnya terasa seolah-olah terbuat dari logam, dan sangat berat. Tanah terus bergetar hingga 10 batang bambu tercabut. Masing-masing tingginya hampir 15 meter, dan setebal manusia. Sambil memanggulnya di bahu, ia berjalan keluar dari halaman menuju kantor misi. Sayangnya, tas penyimpanannya tidak terlalu besar di bagian dalam, dan bambu itu tidak muat di dalamnya. Itulah mengapa dia harus membawa bambu itu secara fisik. Untungnya, dia sekarang jauh lebih kuat, setelah mendapatkan kulit besi abadi. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas itu. Sambil berjalan, ia bergumam sendiri dengan sedih. Tapi kemudian ia memikirkan tentang kompetisi, dan ular berbisa, dan kemungkinan tulang dan tendonnya patah dalam pertempuran. Mengapa aku selalu sial? Bambu itu sangat berat, dan dia membawa 10 batang. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dia sedang mendaki gunung, dan tak lama kemudian Bai Xiaochun terengah-engah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia berada dalam situasi yang sangat tidak adil. Aku mulai berlatih kultivasi keabadian karena aku ingin hidup selamanya. Kenapa sih aku harus bertarung dan membunuh? Bambu ini jelas bisa tumbuh lebih tinggi lagi, tapi saat ini aku butuh poin prestasi itu. Semakin dia memikirkan situasi itu, semakin kesal dia karena ketidakadilan yang terjadi. Sambil menghela napas, dia mengangkat bambu musim dinginnya saat mendaki jalan setapak di gunung. Saat ini, sekelompok besar murid sekte luar berkumpul di luar kantor misi puncak awan harum, tangan mereka penuh dengan berbagai tanaman obat yang akan mereka tukarkan dengan poin jasa. Seorang tetua puncak awan harum hadir untuk memeriksa barang-barang yang diserahkan. Jumlah poin jasa yang diberikan sebagai hadiah bergantung pada kualitas barang yang diserahkan. Tepat di luar bangunan itu terdapat sebuah batu besar dan datar, di atasnya seorang lelaki tua berwajah kemerahan dan berambut putih duduk bersila. Barisan murid yang tampaknya tak berujung membentang di depannya, dan setiap orang dalam barisan itu menggenggam tanaman roh di tangan mereka. Ketika lelaki tua itu memberikan penilaiannya, seorang asisten muda di sampingnya akan mencatat informasi tersebut dan membagikan poin pahala. Lumayan. Anggrek kabut air ini sudah memiliki 4 kelopak. Barang kelas menengah. Ginseng berurat kayu ini agak terlalu gelap, dan kekuatan tipe tanahnya terlalu kuat. Benar-benar tidak seimbang. Maaf, ini tidak memenuhi persyaratan. Di atas kepala, berputar-putar sekumpulan burung phoenix elegan berwarna-warni, masing-masing berukuran lebih dari 3 meter. Sesekali, mereka mengeluarkan suara merdu yang menggema di area tersebut. Mereka adalah hewan peliharaan roh milik tetua yang duduk di sana, dan setiap kali hari yang ditentukan untuk menyerahkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan tiba, burung-burung itu akan ikut bersamanya. Tentu saja, mereka menjadi objek kecemburuan para murid sekte luar. Tingkat kultivasi tetua itu berada di tahap pembentukan fondasi, dan jelas melampaui orang biasa. Meskipun keahliannya secara keseluruhan dalam pengobatan spiritual tidak sebanding dengan Li Qinghou, ia tetap sangat terkenal di sekte tersebut. Lebih jauh lagi, obsesinya terhadap dao pengobatan telah mencapai tingkat yang menakutkan yang bahkan Li Qinghou pun tidak dapat menyamai. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa jika seorang ahli pengobatan tingkat 3 muncul di benua Eastwood, maka itu pasti tetua Zhou ini. Ada seorang pemuda di barisan itu yang tidak terlalu tampan, tetapi berdiri tegak dan tinggi. Ketika sampai di hadapan tetua Zhou, ia menangkupkan tangan dan membungkuk dengan hormat. Salam, tetua Zhou, saya Chen Xiang. Ketika murid-murid sekte luar lainnya di daerah itu mendengar nama pemuda tersebut, mereka semua menoleh dengan rasa ingin tahu. Oh, jadi dia kakak Chen Xiang. Kudengar dia cukup berbakat dalam menumbuhkan tanaman spiritual. Aku juga mendengarnya.
Sejak Chen Xiang bergabung dengan sekte ini, dia tidak pernah menanam tanaman spiritual yang mendapat peringkat di bawah tingkat tinggi. Dia benar-benar luar biasa. Saat diskusi berlanjut dengan nada rendah, Chen Xiang berdiri di sana dengan ekspresi tenang dan acuh tak acuh di wajahnya. Namun, jauh di dalam matanya terpancar aura kebanggaan dan keangkuhan. Tetua Zhou dapat melihat betapa senangnya Chen Xiang. Ia telah lama mengawasinya, mengingat bakatnya dalam menumbuhkan tanaman spiritual. Xiang, jenis tanaman apa yang kamu tanam kali ini? Tanya Tetua Zhou dengan ramah. Tetua Zhou, saya senang melaporkan bahwa saya telah menumbuhkan bambu musim dingin spiritual. Dengan itu, Chen Xiang melambaikan tangannya, menyebabkan 10 batang bambu musim dingin spiritual muncul. Masing-masing setebal lengan, dan panjangnya lebih dari 2 meter. Warnanya hijau zamrud, dan bahkan berkedip dengan cahaya hijau samar. Pertama-tama, saya merendam biji-bijian di mata air spiritual, lalu menggiling beberapa batu spiritual menjadi kerikil untuk dijadikan tanah. Selanjutnya, saya memberi makan tanaman dengan energi spiritual saya sendiri setidaknya setiap 6 jam. Setiap 3 hari, saya merawat daun-daunnya dengan hati-hati, dan saya bahkan menggunakan sihir mendalam 9 hijau yang telah saya kuasai, serta tanaman obat lainnya, untuk menumbuhkannya hingga mencapai tingkat ini. Bagus sekali, kata Tetua Zhou sambil mengelus janggutnya. Pujian di matanya terlihat jelas. Batang-batang bambu ini panjangnya lebih dari 2 meter, dan memancarkan energi hijau. Kualitasnya melebihi standar kelas tinggi, dan dapat diklasifikasikan sebagai kelas sangat tinggi. Saya mendorong kalian untuk terus bekerja keras. Jika kalian dapat menumbuhkan bambu hingga lebih dari 3 meter, maka bambu tersebut akan diklasifikasikan sebagai kelas unggul. Ketika murid sekte luar di sekitarnya mendengar kata-kata tingkat sangat tinggi, semakin banyak diskusi yang muncul, dan banyak tatapan iri tertuju pada bambu musim dingin spiritual itu. Senyum merekah di wajah Chen Xiang, dan kilauan luhur di matanya semakin intens. Dia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk, dan baru saja akan berjalan menghampiri asisten untuk mengambil poin jasanya, ketika tiba-tiba terdengar dengusan dingin. Tetua Zhou, murid Zhao Yiduo juga menanam beberapa bambu musim dingin spiritual. Seorang pemuda berwajah panjang dengan mata sipit tiba-tiba muncul. Saat mendekat, ia melirik Chen Xiang dengan jijik. 1. Nama Zhao Yiduo dalam bahasa Mandarin adalah Zhao Yiduo Zhao Yiduo. Zhao adalah nama keluarga yang umum. Yi berarti 1, dan Duo berarti lebih. Kemunculannya yang tiba-tiba di tempat kejadian langsung menimbulkan kegembiraan di antara para murid sekte luar di sekitarnya, yang semuanya menoleh ke arahnya. Itu kakak Zhao Yiduo. Kemampuan kakak Zhao dalam menggunakan tanaman spiritual dan tumbuh-tumbuhan konon setara dengan Chen Xiang. Nah, sekarang kita akan melihat mereka berhadapan. Mereka sudah lama menjadi rival, dan keduanya ingin dikenal sebagai ahli botani nomor 1 di antara semua murid. Ekspresi Chen Xiang langsung berubah gelap. Dia menatap dingin Zhao Yiduo, yang balas menatapnya dengan tajam. Permusuhan di mata mereka langsung meningkat. Zhao Yiduo, silakan keluarkan bambu musim dingin spiritualmu, kata Tetua Zhou dengan penuh semangat. Rupanya, bahkan dia pun tertarik untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Dia sangat menyadari persaingan antara kedua murid muda itu, dan sebenarnya senang melihatnya. Hanya melalui persaingan yang sehatlah kemajuan besar dapat dicapai. Zhao Yiduo menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada Tetua Zhou, lalu menepuk tas penyimpanannya untuk mengeluarkan 10 batang bambu musim dingin spiritual, yang masing-masing panjangnya lebih dari 3 meter dan lebih tebal dari kaki manusia. Warnanya hijau zamrud terang dan bahkan tampak agak seperti kristal. Dari energi spiritual yang dipancarkannya, jelas bahwa bambu-bambu itu luar biasa, dan juga jauh di atas kualitas bambu Chen Xiang. Hanya dengan melihat bambu itu saja sudah membuat kerumunan orang gempar. Sebagian besar orang pernah mendengar bahwa bambu musim dingin bisa tumbuh lebih dari 3 meter, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Bambu spirit winter panjangnya 3 meter. Aku penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tumbuhnya. Bambu musim dingin spiritual itu telah mencapai titik di mana ia memancarkan energi spiritual. Kemampuan kakak Zhao dalam mengolah tumbuhan jelas menempatkannya sebagai murid sekte luar nomor 1 di puncak awan harum. Melihat betapa antusiasnya kerumunan, Zhao Yiduo tersenyum provokatif kepada Chen Xiang. Wajah Chen Xiang langsung berubah gelap. Adapun Tetua Zhou, matanya berbinar penuh pujian saat ia memandang bambu itu, lalu mengangguk. Luar biasa, luar biasa. Cukup banyak murid yang menyerahkan bambu musim dingin spiritual hari ini, tetapi milikmu jelas yang terbaik dalam hal kualitas. Ini bukan kelas tinggi, ini jelas kelas unggul. Kerja yang sangat, sangat bagus, Zhao Yiduo. Teruslah berprestasi. Zhao Yiduo sekali lagi membungkuk kepada Tetua Zhou, lalu menatap Chen Xiang dengan tatapan menantang.
Adik Chen, sepertinya kau perlu lebih giat belajar. Ekspresi Chen Ziang semakin gelap, dan dia mendengus dingin. Bukankah terlalu dini untuk menyombongkan diri, kakak Zhao? Lagi pula, itu tidak dihitung jika kau dibantu orang lain. Lain kali, aku pasti akan menumbuhkan bambu musim dingin spiritual setinggi 5 meter. Mendengar itu, Zhao Yiduo tertawa terbahak-bahak. Adik Chen, jika kau terlalu membual, kau pasti akan gagal. Bambu Spirit Winter sangat sulit tumbuh karena membutuhkan energi spiritual yang luar biasa. Bagi murid kondensasi Qi seperti kita, menumbuhkannya hingga 3 meter adalah batas absolut. Dan kau pikir kau akan menumbuhkannya hingga 5 meter? Hanya tetua pendirian fondasi yang bisa melakukan hal seperti itu. Itu belum termasuk 6 meter. Selama bertahun-tahun aku berada di sekte ini, aku bahkan belum pernah melihat Spirit Winter setinggi 6 meter. Sebelum Zhao Yiduo sempat menyelesaikan ucapannya, terdengar dentuman keras dari jalan menuju kantor misi, seolah-olah ada makhluk raksasa yang mendekat. Seketika itu juga, para murid sekte luar menoleh kaget, dan kemudian terdengar suara-suara terkejut. Konfrontasi antara Zhao Yiduo dan Chen Ziang juga terinterrupted, dan keduanya mengerutkan kening dan melihat ke arah jalan. Tak lama kemudian, yang terlihat adalah puncak beberapa batang bambu raksasa, lebih tebal dari manusia. Warnanya hijau zamrud terang, dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda bahkan akan melihat beberapa bintik ungu berkelap-kelip di permukaannya. Bambu-bambu itu juga memancarkan cahaya warna-warni yang indah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah energi spiritual yang kuat yang terpancar dari bambu tersebut, yang langsung menyebabkan teriakan kaget. Apa itu? Ini terlihat seperti sejenis pohon. Tapi di saat yang bersamaan, ini juga terlihat seperti bambu. Chen Ziang dan Zhao Yiduo mengerutkan kening, dan bahkan tidak bisa mengidentifikasi apa yang mereka lihat. Namun, mereka bisa merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Di sampingnya, mata tetua Zhou membelalak saat menatap bambu itu, dan dia bahkan mulai sedikit terengah-engah. Semua orang ternganga saat semakin banyak bagian bambu yang terlihat. Ketika bambu itu sepenuhnya terlihat, yang mengejutkan, setiap batangnya setinggi 15 meter, dan sedang dibawa oleh seorang pemuda bertubuh mungil, yang saat itu terengah-engah saat ia berjalan menanjak di jalan setapak, bambu itu disandangkan di pundaknya. Dia hampir terlihat seperti semut yang membawa mantel kukus. Setiap langkah yang diambilnya menghasilkan bunyi dentuman keras, dan saat dia berjalan, para murid sekte luar memberi jalan untuknya, terkejut melihat betapa kuatnya dia. Pemuda itu, tentu saja, adalah Bai Xiaochun, yang sepanjang jalan menggerutu sendiri tentang kebrutalan kompetisi dan kengerian lembah 10.000 ular. Meskipun ia ingin menangis, air mata tak kunjung keluar, dan saat ia berjalan dengan susah payah, ia bahkan tidak menyadari kerumunan orang yang menatapnya. Ketika sampai di tempat tetua Zhou, ia melemparkan bambu ke tanah, yang menghasilkan suara dentuman keras. Kemudian ia duduk di atas bambu, sedikit terengah-engah sambil menyeka keringat dari dahinya. Aku tidak bisa memasukkan bambu ini ke dalam tas penyimpananku. Astaga, aku benar-benar kelelahan. Oh, halo tetua, saya di sini untuk menyerahkan misi ini. Tiba-tiba, Bai Xiaochun merasakan perasaan aneh, dan melihat sekeliling untuk mendapati semua orang di kerumunan menatap bambunya. Bahkan terdengar suara terkejut. Bambu. Benda itu sebenarnya bambu. Ini besar sekali. Aku belum pernah melihat bambu sebesar ini sebelumnya. Ayolah, ini pasti pohon, kan? Chen Ziang dan Zhao Yiduo tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka saat menyadari apa yang mereka lihat. Namun, mereka hampir tak bisa mempercayainya, dan berlutut untuk memeriksa bambu itu lebih dekat. Zhao Yiduo mulai gemetar, dan harus menahan keinginan untuk mencoba mematahkan salah satu batang bambu untuk memeriksanya dari dalam. Sebelum ia sempat bertindak, tetua Zhou menghampiri dan kemudian melambaikan lengan bajunya, membuat Chen Ziang dan Zhao Yiduo terpental ke samping. Lalu tetua Zhou berdiri di sana, menatap bambu itu dengan mata lebar. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ini benar-benar bambu musim dingin spiritual. Para murid sekte luar di sekitarnya terdiam kaget sejenak, lalu Mi Bao Fakan keriuhan. Bambu Spirit Winter. Aku tak percaya pohon-pohon besar itu. Sebenarnya adalah bambu Spirit Winter. Bagaimana mungkin? Bagaimana bambu musim dingin spiritual bisa tumbuh setebal itu? Astaga, panjangnya benar-benar 15 meter. 15 meter dan setebal manusia. Itu bambu. Suara kehebohan semakin keras ketika orang-orang mulai membandingkan bambu Bai Xiaochun dengan bambu milik Chen Ziang dan Zhao Yiduo. Bai Xiaochun ternganga kaget melihat keributan itu. Chen Ziang dan Zhao Yiduo, yang tampaknya sama sekali tidak menyadari rasa sakit yang disebabkan oleh tetua Zhou yang melemparkan mereka ke samping, bergegas kembali ke arah bambu dan berlutut untuk memeriksanya.
Tetua Zhou mulai mempelajari batang-batang bambu satu persatu, ekspresinya menunjukkan keterzenjingan dan kegembiraan. Reaksi histeris semua orang membuat Bai Xiaochun agak khawatir. Dalam benaknya, orang-orang ini bertindak seperti orang gila. Lagi pula, itu hanya bambu, kan? Selain itu, dia awalnya berencana menumbuhkannya hingga mencapai 30 meter sebelum menyerahkannya. Bai Xiaochun mundur beberapa langkah lalu mencoba menarik perhatian tetua. Tetua! Teriaknya dengan lantang. Luar biasa! Menakjubkan! Kata tetua Zhou sambil tertawa dan mulai membelai setiap inci bambu itu. Rupanya, dia bahkan tidak mendengar Bai Xiaochun berbicara. Bambu musim dingin spiritual seperti ini sangat langka. Hanya dengan menumbuhkannya hingga 15 meter barulah warnanya bisa menjadi hijau pekat seperti ini. Bahkan, saat ini, bambu ini bukan lagi tanaman obat, melainkan bahan utama untuk menempa pedang bambu spiritual. Bambu ini bahkan dapat digunakan untuk melancarkan teknik sihir unik tertentu. Dengarkan semuanya. Tarik napas dalam-dalam. Dengan penuh semangat, tetua Zhou menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam melalui hidung. Bisakah kalian mencium aromanya? Baunya seperti daging dan tulang, kan? Itulah aroma unik yang muncul setelah jenis bambu ini mencapai ketinggian 15 meter. Chen Ziang dan Zhao Yiduo dengan sungguh-sungguh mengikuti jejak mereka. Murid-murid lain di daerah itu juga bergegas melakukan hal yang sama. Bai Xiaochun berdeham. Dia telah memperhatikan aroma yang sama saat membawa bambu menyusuri jalan setapak. Namun, dia cukup yakin bahwa itu sebenarnya aroma tulang ayam. Lagi pula, dia telah mengubur beberapa ratus kerangka ayam berekor roh di ladang roh tempat dia menanam bambu musim dingin roh. Lebih jauh lagi, tulang-tulang itu semuanya telah dibersihkan dagingnya oleh dirinya sendiri. Saat itu, Bai Xiaochun sudah benar-benar yakin bahwa orang-orang ini gila. Tetua! Teriaknya lagi. Namun, pada saat itulah getaran hebat menjalar di tubuh tetua Zhou. Kobaran amarah muncul di matanya, dan ekspresinya berubah menjadi marah. Sialan! Apa yang terjadi di sini? Ada yang benar-benar menggigit sebagian. Bambu Spirit Winter sangat pahit dan tidak bisa dimakan mentah. Bajingan mana yang benar-benar menggigit sebagian dan merusak kualitasnya? Tetua Zhou tampak dipenuhi kesedihan. Baginya, itu seperti menemukan sepotong giok indah yang sempurna, hanya untuk menemukan satu bagian yang telah dirusak oleh hama. Kepalanya tiba-tiba menoleh ke arah Bai Xiaochun. Bukan aku. Seru Bai Xiaochun, mundur dengan gugup. Ia tiba-tiba teringat saat pertama kali ia dilanda rasa lapar yang luar biasa. Dalam keputusasaannya karena tidak punya apa-apa untuk dimakan, ia menggigit salah satu batang bambu. Bagaimana mungkin ia pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi pemandangan mengerikan yang akan terjadi ketika ia menyerahkan misi, atau bagaimana gigitan tunggal itu akan memengaruhi orang-orang gila ini. Ketika para murid di sekitarnya mendengar apa yang dikatakan tetua Zhou, mereka mengintip ke arah batang bambu musim dingin terakhir, dan besar yang terlihat jelas. Tetua Zhou menatap bagian bambu yang rusak itu, lalu menghela napas panjang. Bagaimanapun, dia adalah kultivator tingkat pendirian dasar, dan terobsesi dengan dao pengobatan. Namun, bambu yang dibawa Bai Xiaochun ini begitu mengejutkan, dan sangat berbeda dari apapun yang pernah dilihat tetua Zhou sebelumnya, sehingga dia kehilangan ketenangannya barusan. Akhirnya, dia menatap Bai Xiaochun dalam-dalam, lalu mengibaskan lengan bajunya. Bambu ini kualitas super ekstrim. Tidak, tunggu, kualitas tertinggi. Ya, cantumkan sebagai kualitas tertinggi. Hadiahnya 10.000 poin prestasi. Para hadirin tersentak kaget. Hadiah biasa untuk misi menanam tanaman biasanya sekitar 10 poin prestasi. Paling banyak, seseorang mungkin bisa mendapatkan 100 poin. Tetapi dalam kasus ini, hadiahnya adalah 10.000 poin. Di sampingnya, asisten itu ternganga kaget. Selama bertahun-tahun, selalu menjadi hal yang langka untuk menemukan tanaman spiritual yang terdaftar sebagai kelas tertinggi. Faktanya, ini adalah yang pertama dalam ratusan tahun. Bai Xiaochun sangat gembira, dan segera berjalan menghampiri asisten dan menyerahkan medali identitasnya. Asisten itu ragu sejenak, lalu menatap tetua Zhou yang masih mempelajari bambu, kemudian menggertakkan giginya dan memberikan poin jasa kepada Bai Xiaochun. Setelah mengumpulkan poin prestasinya, Bai Xiaochun segera berbalik untuk pergi, bertekad untuk tidak pernah kembali dan berurusan dengan orang-orang gila ini lagi. Namun, sebelum dia bisa pergi, tetua Zhou tiba-tiba memanggil. Hei, siapa namamu? Bai Xiaochun, jawabnya spontan. Aku Bai Xiaochun, dan pamanku adalah Li Qinghou. Sebelum datang ke sini, dia sama sekali tidak menyadari bahwa bambu itu akan menyebabkan keributan seperti ini, dan dia sebenarnya agak khawatir tentang hal itu, itulah sebabnya dia menyebut nama Li Qinghou, sebagai semacam ancaman. Tetua Zhou tampak kesal karena Bai Xiaochun sampai menyebut nama Li Qinghou. Kau mungkin menganggap dirimu pintar, tetapi sekte aliran roh adalah salah satu sekte besar dengan sejarah panjang. Selalu ada murid yang datang dengan rahasia dan keberuntungan unik mereka.
Aku tidak akan merendahkan diri dengan menanyakan detail bagaimana kau menumbuhkan bambu ini, tetapi lain kali kau menumbuhkan sesuatu yang serupa, pastikan kau membawanya semua kepadaku. Aku akan memastikan kau mendapatkan hadiah poin jasa yang bagus. Akhirnya, dia melambaikan tangannya untuk mengusir Bai Xiaochun, lalu kembali mempelajari bambu tersebut. Pada titik inilah, karena masalah dengan bambu tersebut, seluruh acara penyerahan misi berakhir. Bai Xiaochun menggenggam erat medali identitasnya saat ia bergegas meninggalkan kantor misi dan langsung menuju apotek obat roh di puncak awan harum, tempat para murid dapat memperoleh obat-obatan spiritual. Di tempat itu juga para murid dapat menyerahkan obat-obatan spiritual yang telah mereka buat, dan dengan demikian mendapatkan poin pahala. Bai Xiaochun melaju dengan kecepatan tinggi, lalu bergegas berkeliling apotek obat roh mencoba memilih apa yang akan dibeli. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli sebotol pil obat yang cocok untuk tingkat kelima kondensasi Qi. Pil obat ini sama sekali tidak murah. Bai Xiaochun awalnya mengira 10.000 poin jasa itu banyak, tetapi tanpa diduga, obat-obatan roh itu ternyata sangat mahal. Pil pengumpul roh Dewa Hijau, gumamnya, sambil menatap botol pil obat yang dipegangnya. Di dalamnya terdapat 3 pil obat, yang harganya mencapai 4.000 poin prestasi. Namun, pil-pil ini biasanya tidak dapat diakses oleh murid-murid Qi Condensation biasa. Pil-pil ini sangat luar biasa. Tidak hanya kekuatan pengobatannya lebih besar daripada obat spiritual biasa, tetapi juga dapat memberikan energi spiritual yang lebih murni. Bai Xiaochun tidak yakin bahwa sekadar melangkah ke tingkat kelima kondensasi Qi saja sudah cukup, jadi dia berencana untuk menerobos hingga ke lingkaran besar tingkat kelima. Dia sempat berpikir untuk mengincar tingkat ke-6 kondensasi Qi agar terhindar dari pertarungan dalam kompetisi, tetapi jika dia melakukan itu, dia bisa membayangkan bagaimana Li Qinghou akan menemukan cara lain untuk menghukumnya. Adapun sisa poin prestasinya, dia tidak membiarkannya sia-sia. Dia menukarkannya dengan beberapa jimat pertahanan sekali pakai. Dengan jimat-jimat itu tersembunyi di jubahnya, dia merasa jauh lebih aman. Sayangnya, ia tidak memiliki cukup poin prestasi untuk melanjutkan rencananya pergi ke paviliun harta karun untuk mendapatkan 1 atau 2 senjata yang cocok untuk tahap kondensasi Qi. Sebagai gantinya, ia kembali ke kediamannya. Sesampainya di halaman, ia duduk bersila di pondok kayunya, lalu mengeluarkan pil obat dan mempelajarinya dengan saksama. Aku masih punya waktu 3 bulan lagi. Saatnya bermeditasi sendirian. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu melakukan gerakan mantra dan menunjuk. Seketika, kura-kura wok terbang keluar, bersama dengan sejumlah ekor roh, yang dia gunakan untuk menyalakan api 3 warna. 1 bulu ekor saja tidak cukup untuk memuaskan wajan kura-kura itu. Dia harus memasukkan 10 bulu sebelum 3 desain di wajan itu menyala terang. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan memasukkan 3 pil obat ke dalamnya untuk melakukan peningkatan spiritual 3 kali lipat. Setelah proses selesai, pil pengumpul roh Dewa Hijau di tangannya memiliki 3 desain perak yang menutupi permukaannya. Akhirnya, dia memasukkan salah satunya ke dalam mulutnya. Pil obat itu larut, dan energi spiritual mulai mengalir deras melalui tubuhnya. Bai Xiaochun seketika mulai menggunakan teknik pernapasan dan postur seni pengendalian kuali Qi ungu, menggunakannya untuk mengatur aliran energi spiritual tersebut. Beberapa hari kemudian, suara gemuruh memenuhi pondok kayu Bai Xiaochun, dan banyak partikel debu terlempar keluar dalam gelombang kejut. Beberapa saat kemudian, tawa Bai Xiaochun terdengar menggema. Tingkat kelima kondensasi Qi. Katanya terengah-engah, matanya berbinar terang. Setelah memakan begitu banyak ayam ekor roh baru-baru ini, basis kultivasinya telah mencapai lingkaran besar tingkat keempat kondensasi Qi. Dengan memakan 1 pil obat itu, dia mampu dengan mudah menembus ke tingkat kelima. Lebih banyak kotoran dikeluarkan dari dalam dirinya, tetapi tidak sebanyak sebelumnya. Setelah membersihkan diri, dia tidak langsung mengeluarkan pil obat lain, melainkan meluangkan waktu untuk menstabilkan basis kultivasinya. Setelah 5 hari berlalu, dia mengeluarkan pil kedua dari 3 pil pengumpul roh Dewa Hijau yang telah ditingkatkan kekuatannya, dan meminumnya. Saat energi spiritual mengalir melalui dirinya, sungai yang merupakan meridian spiritualnya membesar dan mengalir lebih cepat, menyebabkan basis kultivasinya meningkat dengan cepat. Setelah menstabilkan dirinya selama beberapa hari lagi, dia mengonsumsi pil pengumpul roh Dewa Hijau ketiga, dan tingkat kultivasinya melonjak ke lingkaran besar tingkat kelima kondensasi Qi. Pada titik ini, segala sesuatu tentang dirinya tampak berbeda dari sebelumnya. Kulitnya lebih cerah, dan ada sesuatu yang unik tentang energinya. Bai Xiaochun cukup senang, tetapi juga menyadari bahwa, secara normal, tidak mungkin hanya dengan menggunakan 3 pil obat dapat menembus dari lingkaran besar tingkat keempat kondensasi Qi hingga lingkaran besar tingkat kelima, dan kemudian hanya selangkah lagi mencapai tingkat keenam. Sejauh yang dia tahu, satu-satunya alasan dia mampu melakukan itu adalah karena Turtle Walk dan kemampuan peningkatan semangatnya. Semakin Bai Xiaochun berlatih kultivasi, semakin jelas baginya betapa bermanfaatnya wajan kura-kura itu. Hal itu kemudian membuatnya semakin penasaran tentang asal-usulnya. Meskipun tampak seperti cangkang kura-kura, semakin dia mempelajarinya, semakin tampak bahwa itu bukanlah cangkang kura-kura.
Dalam beberapa hari terakhir, dia telah meneliti lebih lanjut tentang peningkatan kekuatan spiritual, dan mengetahui bahwa puncak kawah Valet terkenal dengan kemampuan peningkatan kekuatan spiritualnya. Bahkan, jika Anda membayar cukup poin jasa, Anda bahkan dapat memperoleh layanan para tetua di sana untuk melakukan peningkatan kekuatan spiritual. Kabarnya, penguasa puncak kawah Valet adalah seorang Grandmaster dalam hal peningkatan kekuatan spiritual. Sambil mengusap-usap ukiran yang menghiasi wajan kura-kura itu dengan jarinya, mata Bai Xiaochun berbinar. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak hal yang tidak dia mengerti, dan tidak ada gunanya membuang waktu untuk memikirkannya. Mengulurkan tangannya, dia memunculkan liontin giok hijau dan pedang kayunya. Ini adalah satu-satunya perangkat magis yang dimilikinya saat ini. Sambil menggertakkan giginya, dia menciptakan beberapa ekor roh lagi saat bersiap untuk melakukan peningkatan roh 3 kali lipat pada ekor-ekor tersebut. Aku penasaran seperti apa rupa pedang kayu dan liontin giok itu setelah aku melakukan peningkatan spiritual 3 kali lipat. Lambaian tangan menyebabkan 3 ukiran pada wajan kura-kura itu menyala. Ketika dia melemparkan liontin giok ke dalamnya, cahaya perak bersinar, dan terdengar suara gemuruh seperti guntur. Untungnya, suara itu tidak bergema terlalu jauh, sehingga tidak ada yang mendengarnya. Ketika cahaya perak memudar, liontin giok hijau itu memiliki 3 ukiran perak yang berkelap-kelip terang sesaat sebelum menghilang. Namun, Bai Xiaochun dapat merasakan bahwa aura liontin giok itu sekarang sangat berbeda dari sebelumnya, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bahkan, terlihat bintik-bintik ungu bercahaya di dalam warna hijau liontin giok tersebut. Bentuk liontinnya pun berubah. Yang tadinya oval, kini pipi menjadi bentuk lingkaran. Bai Xiaochun menyalurkan sebagian energi spiritual ke dalamnya, menyebabkan suara gemuruh bergema saat perisai hijau muncul di sekelilingnya, setebal 1 meter dan benar-benar menakjubkan untuk dilihat. Setelah melakukan uji cepat pada kekuatan pertahanan liontin giok, Bai Xiaochun tak kuasa menahan tawa. Selanjutnya, ia mengalihkan perhatiannya ke pedang kayu. Ia memperoleh pedang kayu ini sejak bergabung dengan sekte, dan sejak itu, telah melakukan peningkatan spiritual padanya 2 kali. Dengan kekuatan pelindung liontin giok ini, setelah aku melakukan peningkatan spiritual 3 kali lipat pada pedang kayu kecilku, aku pasti akan menjadi luar biasa. Bai Xiaochun tersenyum, lalu mulai mempersiapkan pedang kayu kecil itu untuk peningkatan spiritual. Cahaya perak berkelap-kelip di dalam wajan kura-kura. Saat cahaya itu memudar, pedang kayu kecil muncul di depan Bai Xiaochun. 3 desain perak berkilauan di permukaannya, lalu perlahan memudar. Pada saat yang sama, penampilan fisik pedang itu berubah. Panjangnya bertambah 1 jari, dan serat kayunya kini hampir seluruhnya berwarna ungu. Ada juga aroma aneh yang keluar dari pedang itu, aroma yang, saat memasuki hidung, terasa manis, tetapi dengan cepat menyebabkan pikiran memasuki keadaan kebingungan dan kekacauan. Bai Xiaochun gemetar sesaat, tetapi kemudian matanya kembali jernih. Ia menatap pedang kayu itu dengan terkejut sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk meraihnya, dan mendapati bahwa pedang itu jauh lebih berat dari sebelumnya. Tanpa diduga, saat ia memegangnya di tangan, pedang itu terasa seberat batu besar. Dengan mata berbinar, dia memeriksa pedang itu, dan perlahan-lahan kilatan yang dalam muncul di matanya. Pedang kayu ini terbuat dari kayu heavy yang langka, gumamnya, yang hanya perlu dimurnikan selama 49 hari sebelum dapat digunakan dalam penempaan peralatan. Kayu ini juga dapat digunakan dalam produksi massal. Selanjutnya, ia memfokuskan pandangannya pada urat-urat kayu pedang tersebut. Urat-urat ungu. Hanya ada satu penjelasan untuk itu. Setelah melakukan beberapa peningkatan spiritual ini adalah tanda-tanda transformasi pedang. Bai Xiaochun menutup matanya dan mulai meninjau informasi tentang kayu awan tebal yang telah ia kumpulkan saat mempelajari tentang tumbuhan dan vegetasi. Setelah beberapa saat, matanya terbuka, dan berbinar penuh antisipasi. Dia melakukan gerakan mantra lalu mengetuk pedang kayu kecil itu, yang seketika menyebabkan cahaya hitam berkedip-kedip, di dalamnya terdapat bintik-bintik ungu kecil. Tiba-tiba, pedang itu melesat keluar dari pondok kayu, melintasi halaman, dan kemudian sekitar 30 meter lagi, di mana ia menancap ke sebuah batu besar. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, pedang itu kemudian berputar di dalam batu, menembus keluar, dan terbang kembali ke Bai Xiaochun. Pedang itu sama sekali tidak rusak, dan bahkan mulai memancarkan aura yang menusuk. Ekspresi Bai Xiaochun berseri-seri. Dia sedikit memainkan pedangnya, lalu sekali lagi melukis ulang desainnya. Akhirnya, dia membuka pintu pondok kayunya, melangkah keluar, dan menarik napas dalam-dalam. Sayangnya, begitu dia memikirkan kompetisi 2 bulan lagi, semangatnya yang sebelumnya tinggi sedikit menurun. Ini belum cukup. Aku masih belum cukup siap. Peserta lain dalam kompetisi ini pasti akan menjadi binatang buas yang ganas. Aku harus berbuat lebih banyak. Sambil menggertakkan giginya, dia memikirkan 2 tingkatan seni pengendalian kualiti ungu, yang telah dibacanya dalam buku panduan. Ringan dalam berat. Berat dalam ringan. 2 tingkatan seni pengendalian kualiti ungu itu adalah sihir ampuh yang muncul saat mengolah seni tersebut. Jika keduanya diolah hingga puncaknya, keduanya dapat menghasilkan kemampuan ilahi yang disebut pemanggilan kualiti ungu. Di tepi selatan Sekte Aliran Roh, teknik dasar seni pengendalian kualiti ungu adalah sesuatu yang hampir semua orang praktikkan.
Namun, hanya sedikit orang yang mengkultivasi ringan dalam berat, dan untuk tahap kedua berat dalam ringan, itu bahkan lebih langka. Adapun mereka yang mengkultivasi seni tersebut hingga puncak absolut, dan dapat melepaskan kemampuan ilahi pemanggilan kuali Ki ungu, mereka adalah yang paling langka dari semuanya. Sebenarnya, mayoritas dari mereka yang mencapai pencerahan pemanggilan kuali Ki ungu adalah murid-murid dari puncak kuali ungu. Ringan dalam berat. Hanya dengan mencapai tahap mampu mengendalikan objek fisik sepenuhnya, aku bisa benar-benar yakin untuk melampaui yang lain. Bai Xiaochun terus memikirkan deskripsi teknik itu sambil menatap pedang kayu kecil itu. Dulu, saat ia bertarung dengan Su Baochai, semua orang dari Departemen Pengawas dan bahkan para penjaga oven salah mengira bahwa ia telah mencapai pencerahan tentang ringan dalam berat. Sekarang, ketika ia mengingat kembali situasi tersebut, sebuah ide terlintas di benaknya. Alasan orang-orang mengira aku telah mencapai ketenangan dalam keseimbangan adalah karena betapa mahirnya aku mengendalikan pedang kayu kecilku. Namun, alasan sebenarnya di balik itu sebagian besar karena betapa luar biasanya pedang itu setelah peningkatan spiritualku. Sejujurnya, kemampuanku untuk mengendalikannya sebenarnya tidak begitu luar biasa, dan jelas bukan seperti kekuatan ringan dalam berat. Sambil mengerutkan kening, Bai Xiaochun duduk bersila dan menatap pedang kayu itu. Perlahan, matanya menjadi kosong, dan segera berlinang air mata. Sesaat kemudian, tangan kanannya tiba-tiba terangkat ke udara, melemparkan pedang kayu kecil itu. Pedang itu melesat di udara di depannya, menimbulkan kepulan debu. Kerutan di dahi Bai Xiaochun semakin dalam saat tangan kanannya bergerak cepat dengan gerakan mantra, lalu menunjuk dengan jarinya. Namun, yang ditunjuknya bukanlah pedang itu, melainkan batu besar di luar halaman yang baru saja ditusuknya dengan pedang beberapa saat yang lalu. Lambaian jarinya menyebabkan batu besar itu sedikit bergetar, lalu perlahan-lahan naik ke udara sekitar sepertiga meter. Namun kemudian energi spiritual Bai Xiaochun menjadi tidak stabil, dan batu itu jatuh kembali dengan bunyi keras. Namun, Bai Xiaochun tidak patah semangat. Bahkan, justru sebaliknya. Matanya mulai bersinar terang. Dengan fokus penuh, dia mengalirkan energi spiritualnya dan sekali lagi melambaikan jarinya. Sekali, dua kali, tiga kali. Waktu berlalu. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Hampir sepanjang waktu itu, Bai Xiaochun berusaha mengendalikan batu besar itu. Tentu saja, batu besar ini tingginya hampir sama dengan tinggi tiga orang jika digabungkan, dan beratnya sekitar 1,500 sampai 1,600 kg. Meskipun Bai Xiaochun sudah berada di lingkaran besar tingkat kelima kondensasi Qi, memanipulasi objek seperti ini bukanlah tugas yang mudah. Satu-satunya alasan Bai Xiaochun bisa melakukannya adalah karena tingkat kultivasinya yang luar biasa tinggi. Siapapun di tingkat kelima kondensasi Qi tidak akan pernah mampu menggeser batu besar itu lebih dari beberapa sentimeter. Bai Xiaochun bekerja keras selama sebulan penuh. Pada titik ini, dia menyadari bahwa alasan mengendalikan batu besar itu begitu sulit bukanlah karena kurangnya energi spiritual, melainkan karena tingkat kendalinya yang kurang. Bahkan ketika dia masih memiliki banyak energi spiritual, koneksi akan selalu terputus. Kuncinya adalah menggerakkan untaian energi spiritual dengan kecepatan konstan, gumamnya serak, matanya merah tetapi bersinar terang. Itulah cara untuk memastikan untaian itu tidak pernah putus. Prinsip yang sama berlaku bagi manusia biasa ketika mereka membuat mie di rumah. Jika adonan ditarik terlalu cepat, adonan akan putus. Jika ditarik terlalu lambat, akan sulit untuk meregangkannya terlalu jauh. Anda harus menggunakan kekuatan yang tepat, dan kemudian Anda dapat mengendalikan objek dengan lancar dan jelas sesuai keinginan Anda. Jika para kultivator ingin mengendalikan objek fisik hingga tingkat yang melampaui kemampuan biasa, mereka perlu menggunakan kekuatan yang tepat dan menjaga kestabilan. Tentu saja, hal itu akan meningkatkan tingkat kesulitan secara signifikan. Sekarang aku mengerti. Pikir Bai Xiaochun dengan gembira. Keringanan dalam berat itu lebih dari sekadar kata, ringan, dan berat. Bukan hanya kemampuan mengendalikan benda berat seolah-olah tidak memiliki bobot yang besar. Itu hanya makna permukaan. Makna sebenarnya yang lebih dalam berkaitan, bukan dengan benda fisik, melainkan dengan cara memanipulasi energi spiritual. Pada tingkat kelima kondensasi Qi, total cadangan energi spiritualmu adalah yang menciptakan rasa berat. Ketika kau mengambil energi spiritual itu dan mengubahnya menjadi banyak benang kecil yang tak dapat dipatahkan, itulah rasa ringan. Melakukannya dengan benar adalah ringan dalam berat. Tentu saja, dengan makna permukaan, hasilnya adalah kecepatan yang memungkinkanmu mengendalikan benda-benda fisik dengan mudah. Setelah sampai pada akar masalahnya, dia melambaikan tangannya lagi, dan batu besar itu mulai bergetar. Kemudian tiba-tiba batu itu terangkat ke udara. Seolah-olah ada tangan raksasa yang tiba-tiba meraihnya dan menariknya ke atas. Kemudian, benda itu mulai melesat di udara menuju Bai Xiaochun. Namun, sebelum sampai kepadanya, benda itu tiba-tiba jatuh dari udara ke halaman rumahnya, dan menimbulkan kepulan debu yang besar. Bai Xiaochun tidak merasa putus asa. Dia terus berlatih selama setengah bulan lagi. Sayangnya, selama waktu itu, dia tidak mampu mempertahankan aliran energi spiritual yang stabil secara terus-menerus. Sekalipun ia mampu membentuk untaian yang stabil, beratnya batu yang luar biasa memastikan bahwa untaian energi spiritual selalu menjadi tidak stabil dan putus.
Tentu saja, dalam hal mengendalikan pedang kayu kecil itu, dia tidak mengalami masalah sama sekali. Karena perbedaan berat yang sangat besar antara batu besar dan pedang, Bai Xiaochun sekarang merasa bahwa mengendalikan pedang kayu jauh lebih mudah. Selain itu, setelah berlatih selama sebulan atau lebih, dia bisa menggerakkannya dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Pada kenyataannya, dia benar-benar telah mencapai kesederhanaan dalam kesederhanaan. Namun, dia tidak puas. Dengan mata yang benar-benar merah, dia menggertakkan giginya, dan tekad jahat itu muncul kembali. Aku menolak untuk percaya aku tidak bisa melakukannya. Dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, menyebabkan batu besar itu terbang dan melayang tepat di atasnya. Keringat mengucur di dahinya saat ia menatap batu itu dengan gugup, mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempertahankan benang energi spiritual yang tak terlihat itu. Lagi pula, jika benang itu putus, maka batu itu akan jatuh. Meskipun tidak akan membunuhnya, itu pasti akan sangat menyakitkan. Kali ini, dia jelas mampu mempertahankan koneksi jauh lebih lama dari sebelumnya. Namun, setelah sekitar 1 jam berlalu, suara gemuruh mulai bergema, dan kemudian Bai Xiaochun menjerit saat batu itu jatuh tertiup angin. Setelah beberapa saat, batu itu bergetar dan jatuh ke samping saat Bai Xiaochun merangkak keluar dari bawahnya. Berkat kulit abadi yang dimilikinya, dia tidak terluka. Namun, rasa sakit akibat kejadian yang baru saja terjadi membuatnya meringis. Meskipun begitu, tekadnya semakin kuat. 1 bulan lagi berlalu, dan batu itu terus menghantamnya berulang kali. Akhirnya, ia mencapai titik di mana ia benar-benar bisa menjaga batu itu tetap mengapung selama seharian penuh tanpa menjatuhkannya. Selanjutnya, ketinggian yang mampu ia angkat pun semakin meningkat. Tak lama kemudian, ia bisa mengangkatnya setinggi 30 meter di udara. Tentu saja, rasa sakit yang timbul ketika ia menjatuhkannya dari ketinggian itu membuat Bai Xiaochun pucat pasi. Namun, itulah satu-satunya cara untuk mengasah dirinya hingga mencapai puncak. Lambat laun, kemampuannya untuk mencapai keseimbangan ringan dengan energi spiritual internalnya semakin stabil. Akhirnya, ia mencapai titik di mana ia hampir tidak pernah memutuskan koneksi tersebut. Namun, ia masih belum puas. Selanjutnya, ia tidak berlatih sambil duduk bersila, melainkan sambil berolahraga. Hal itu membuat keadaan semakin sulit, dan menyebabkan suara dentuman terus-menerus terdengar di halaman rumahnya. Waktu berlalu, hari demi hari. Tak lama kemudian, kompetisi yang disebutkan Li Qinghou tinggal 3 hari lagi. Pemandangan di halaman Bai Xiaochun adalah sosok yang bergerak cepat sementara sebuah batu besar seberat 1.500 kg melayang di atasnya. Meskipun Bai Xiaochun bergerak ke sana kemari, batu besar itu tetap tak bergerak di udara. Akhirnya, Bai Xiaochun berhenti berlarian, dan berdiri di depan pondok kayunya, tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan batu besar itu terbang keluar dari halaman dan kembali menancap dengan kokoh di tanah. Selanjutnya, dia melakukan gerakan mantra dan menunjuk, menyebabkan pedang kayu kecilnya menebas di depannya. Pedang itu bergerak begitu cepat sehingga hampir tidak terlihat. Jelas sekali pedang itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Bai Xiaochun berseri-seri gembira, dan tangannya mulai bergerak-gerak mengucapkan mantra. Kecepatan yang dipadukan dengan kekuatan pedang menghasilkan kombinasi yang mengejutkan. Tiba-tiba, halaman itu seolah dipenuhi dengan pedang-pedang kayu kecil yang tak terhitung jumlahnya, semuanya beterbangan. Pada akhirnya, dia mengibaskan lengan bajunya, menyebabkan proyeksi pedang itu menghilang. Hanya 1 pedang kayu yang tersisa, yang kemudian melesat kembali ke arah Bai Xiaochun dan menghilang ke dalam tas penyimpanannya. Sekarang aku akhirnya merasa siap untuk masuk ke 5 besar. Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak merasa 100% yakin, waktu terus berjalan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menenangkan ki dan pikirannya, lalu duduk bersila untuk bermeditasi dan menempatkan dirinya dalam kondisi yang tepat. 1. Saya sudah menghitungnya, dan untuk sebuah batu besar setinggi itu yang beratnya hanya 1,500 sampai 1,600 kg, batu itu pasti sangat, sangat tipis. Saya rasa kita bisa berasumsi bahwa Ergen mungkin salah menghitung beratnya, atau itu semacam batu ajaib yang beratnya tidak seberat batu-batu besar di dunia nyata. 3 hari kemudian, fajar menyingsing. Mata Bai Xiaochun terbuka saat matahari terbit. Dia menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi serius terlihat di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengikuti kompetisi seperti ini. Pertarungannya di awal dengan Su Baochai sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai pertempuran sesungguhnya. Namun, sekarang dia akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar puncak awan harum, dia akan benar-benar bertarung melawan sesama anggota sektenya. Ia perlahan berdiri, mengatur tas penyimpanannya, lalu dengan muram berjalan keluar dari kediamannya. Namun beberapa saat kemudian, ia berlari kembali dan mulai menggeledah di bawah tempat tidurnya hingga menemukan mantel kulit yang masih dimilikinya dari masa-masa di offense. Setelah mengenakan beberapa lapis pakaian, ia kemudian meletakkan liontin gioknya di tempat yang mudah dijangkau. Seandainya hal itu tidak terjadi karena akan menimbulkan terlalu banyak pertanyaan, dia pasti akan meletakkan wajan kura-kuranya di punggungnya. Ah, kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Pikirnya menyesal. Aku tidak percaya aku lupa dengan wajan hitam besarku itu. Namun, waktunya hampir habis, dan dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi, berbalik, dan pergi.
Melirik ke arah matahari yang jauh, matanya dipenuhi tekad. Dengan dada membusung, dia mulai mendaki menuju puncak gunung. Saat itu, ia mengenakan terlalu banyak lapisan pakaian kulit. Meskipun ia tidak membawa wajan hitam besar itu, ia tetap terlihat seperti pangsit ketan. Ia terbungkus begitu rapat sehingga setelah berjalan sedikit saja, ia sudah mulai berkeringat. Namun, meskipun ia berkeringat lebih deras, ia tidak akan melepaskan sehelai pun pakaiannya. Kompetisi ini terlalu penting, dan ia tidak bisa berhenti memikirkan betapa brutalnya kompetisi itu nanti. Saat berjalan di sepanjang jalan setapak, ia tiba-tiba menyadari bahwa pagi itu cukup berkabut di gunung, dan ia sebenarnya tidak tahu persis di mana ia berada. Apakah aku salah belok? Pikirnya, dan langsung menoleh ke sekeliling mencari seseorang untuk dimintai petunjuk arah. Pada saat yang sama, jantungnya mulai berdebar kencang karena takut terlambat. Di puncak Fragrant Cloud Peak terdapat arena pertarungan, tempat kompetisi akan berlangsung. Cukup banyak orang sudah berkumpul di sana untuk menyaksikan jalannya pertandingan, dan mereka mengobrol dengan suara pelan. Bahkan ada beberapa murid di antara penonton yang berada di tingkat kelima pengumpulan Qi, meskipun sebagian besar dari mereka berdiri di sana dengan tangan bersilang di dada sambil memandang adik-adik junior mereka yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Tentu saja, ada juga orang-orang di sana untuk menyemangati teman-teman mereka. Kompetisi sekte luar ini tidak terlalu formal, tetapi merupakan tempat di mana para peserta dapat menonjol dari yang lain. Ada sekitar 20 orang yang datang untuk mengikuti kompetisi, semuanya duduk bersila dalam meditasi, bersiap dengan sungguh-sungguh untuk memulai pertarungan. Tidak seorang pun dalam kompetisi tersebut berada di tingkat ketiga kondensasi Qi. Meskipun peraturan mengizinkan hal itu, sebagian besar orang yang benar-benar mengikuti kompetisi berada di tingkat kelima kondensasi Qi, meskipun ada 5 atau 6 orang yang berada di tingkat keempat. Di antara kelompok itu, ada seorang wanita muda yang menonjol dari yang lain. Ia tinggi dan cantik, dan seragam murid sekte luar yang dikenakannya tidak dapat menyembunyikan lekuk tubuhnya yang indah. Siapapun yang melihatnya pasti akan terhanyut dalam lamunan. Kulitnya seputih salju, dan alisnya melengkung seanggun daun pohon willow. Dia benar-benar sangat cantik. Adapun celana Taois yang dikenakannya, meskipun longgar, celana itu menempel ketat di bagian belakangnya sedemikian rupa sehingga hampir tidak mungkin bagi pria manapun untuk mengalihkan pandangan. Ada cukup banyak murid sekte luar yang berkumpul di sekelilingnya, jelas sekali mereka adalah pengagumnya. Meskipun ia tidak sepenuhnya bisa dibandingkan dengan Zhou Xinqi, ia tetaplah salah satu murid sekte luar yang paling terkenal, Du Lingfei. 1. Nama Du Lingfei dalam bahasa Mandarin adalah Du Lingfei Du Lingfei. Du adalah nama keluarga yang umum. Ling berarti, bangkit. Fei berarti, mewah. Basis kultivasi kakadu berada di lingkaran besar tingkat kelima kondensasi Qi, jadi dia pasti akan meraih juara pertama dalam kompetisi ini. Bahkan tidak ada ketegangan sama sekali. Kau tidak bisa meremehkan kakak Chen Xiang. Ku dengar dia mengalami terobosan tingkat kultivasi bulan lalu. Dia mungkin belum berada di lingkaran besar tingkat kelima kondensasi Qi, tapi dia sudah dekat. Berdiri tidak jauh dari Du Lingfei adalah seorang pemuda yang tampak angkuh, Chen Xiang yang sama yang terkejut oleh bambu Bai Xiaochun di luar kantor misi hari itu. Bahkan ketika semua orang mendiskusikan masalah itu, Chen Xiang menatap Du Lingfei dengan kilatan aneh di matanya. Meskipun dia tidak terlalu yakin bisa meraih juara pertama, dia cukup yakin bisa meraih juara kedua. Selain itu, dia mungkin juga bisa memanfaatkan situasi ini untuk mengenal Du Lingfei lebih baik. Tepat pada saat itu, dua berkas cahaya melesat menembus udara dari kejauhan. Itu tak lain adalah Li Qinghou, diikuti oleh seorang lelaki tua kurus kering. Lelaki tua itu berkulit gelap, tetapi matanya bersinar terang, dan dia tampak seperti orang yang sangat tegas. Para murid sekte luar di sekitarnya sangat terkejut mengetahui bahwa Li Qinghou akan hadir di kompetisi tersebut, dan segera berjabat tangan untuk memberi salam. Salam, penguasa puncak. Salam, Tetua Sun. Semua orang tercengang bahwa penguasa puncak akan datang sendiri ke acara seperti ini. Kompetisi kecil seperti ini hampir selalu dipimpin oleh Tetua Sun. Du Lingfei dan Chen Xiang juga terkejut, dan memasang ekspresi sangat serius di wajah mereka saat membungkuk memberi salam kepada Li Qinghou. Li Qinghou memandang sekeliling dengan ramah sambil mengangguk. Namun, saat ia mengamati kerumunan murid, ia mengerutkan kening ketika menyadari bahwa Bai Xiaochun tidak ada di sana. Ketika murid sekte luar di sekitarnya melihat Li Qinghou mengerutkan kening, jantung mereka mulai berdebar kencang. Du Lingfei seketika merasa gugup, tidak yakin mengapa pemimpin puncak itu mungkin tidak senang. Apakah kita akan mulai, Tuan Puncak? Tanya Tetua Sun, yang berdiri di sebelah Li Qinghou. Li Qinghou baru saja akan menjawab ketika, tiba-tiba, sebuah bentuk bulat yang basah kuyup oleh keringat terlihat melaju ke arah mereka dari kejauhan. Aku tersesat. Teriak Bai Xiaochun sambil berlari. Kabutnya terlalu tebal. Bai Xiaochun tidak hanya sangat gugup, dia juga merasa bahwa seluruh situasi ini sangat tidak adil. Lagi pula, dia tidak begitu familiar dengan semua jalur pegunungan, dan mengingat betapa tebalnya kabut, dia tersesat karena terlalu banyak berpikir. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua murid sekte luar tanpa sadar menoleh. Cukup banyak dari mereka yang mengenal Bai Xiaochun, dan ketika mereka mendengar kata-kata yang diucapkannya, mereka mulai terkekeh.
Adapun mereka yang tidak mengenalnya, mereka mengerutkan kening, dan kilatan ejekan terlihat di mata mereka. Menurut mereka, satu-satunya alasan dia tersesat dalam perjalanan ke kompetisi adalah karena dia jarang mendaki puncak gunung, dan tidak terlalu peduli dengan kompetisi yang diadakan sekte tersebut. Kemungkinan besar, dia hanya terbiasa berjalan-jalan untuk bersenang-senang. Du Lingfei menatapnya, dan teringat bahwa dia adalah salah satu orang yang baru-baru ini mengejar Zhou Xinqi. Konon, dia telah bekerja keras untuk menangkap bandit ayam besar itu. Du Lingfei segera berpaling dengan jijik, bahkan tidak mau menatapnya. Chen Ziang menatap Bai Xiaochun dengan sangat terkejut, dan tanpa sadar melirik Li Qinghou. Dia tidak lupa apa yang Bai Xiaochun katakan di kantor misi tentang Li Qinghou sebagai pamannya. Itu menjelaskan mengapa Li Qinghou mengerutkan kening saat ini, dan setelah menganalisis masalah tersebut, dia menyadari bahwa saat melawan Bai Xiaochun, dia harus berhati-hati agar tidak memukulnya terlalu parah. Li Qinghou mendengus dingin, menatap Bai Xiaochun sejenak sebelum mengangguk pada Tetua Sun. Tetua Sun menatap Bai Xiaochun sejenak dengan penuh pertimbangan, lalu tertawa dan melambaikan lengan bajunya. Baiklah. Semua murid yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan sekte luar, silakan masuk ke arena. Melihat tatapan tajam Li Qinghou membuat Bai Xiaochun merasa lebih dari sebelumnya bahwa situasi ini benar-benar tidak adil. Namun, dia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Tetua Sun, Bai Xiaochun adalah murid pertama yang melompat ke atas panggung, dadanya membusung penuh kebanggaan, tampak seolah-olah gunung-gunung belati dan lautan api tidak dapat mengganggu kehormatannya. Tak lama kemudian, semua kontestan berada di arena. Termasuk Bai Xiaochun, total ada 20 orang. Aturan untuk kompetisi seperti ini cukup longgar. Tetua Sun memandang para peserta sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kantung kain kecil, di dalamnya terdapat kumpulan kelereng dengan angka di atasnya. Satu persatu, para peserta berbaris untuk mengambil kelereng, yang akan menunjukkan urutan mereka bertanding. Bai Xiaochun tidak berhasil menjadi yang pertama dalam antrean. Dia terjebak di tengah, dan ketika dia mengeluarkan kelerengnya, kelereng itu bertuliskan angka 11. Baiklah, kata Tetua Sun dengan tenang. Sekarang, semuanya mundur agar pertandingan pertama dapat dimulai. Petarung nomor 1 dan 2, bersiap untuk memulai. Bai Xiaochun dan yang lainnya segera meninggalkan arena pertarungan, sementara murid-murid dengan kelereng nomor 1 dan 2 tetap tinggal. Saat keduanya saling menatap, cahaya terang mulai bersinar di mata mereka. Tak lama kemudian mereka mulai bertarung, dan suara gemuruh pertempuran terdengar. Sementara itu, pikiran Bai Xiaochun berkecamuk. Dia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa, mengingat ada 20 orang dalam kompetisi ini, yang harus dia lakukan hanyalah menang 2 kali untuk masuk ke 5 besar. Dia juga bertanya-tanya siapa yang mendapatkan kelereng nomor 12, tetapi tidak ada yang mau mengungkapkan kepada orang lain nomor berapa yang mereka miliki, sehingga hampir mustahil baginya untuk menentukan siapa yang akan dia lawan. Bahkan ketika semangatnya mulai menurun, pertandingan pertama berakhir, dan yang kedua dimulai. Du Lingfei adalah salah satu petarung dalam pertandingan ini, dan dia segera melakukan gerakan mantra, menyebabkan sebuah panji terbang, yang kemudian berubah menjadi aliran kabut yang menyelimuti lawannya. Setelah berjuang sedikit, murid itu tidak bisa melarikan diri, dan menyerah, dipenuhi kekaguman pada Du Lingfei. Pertandingan ketiga dan keempat berlangsung cukup cepat, dan ketika tiba saatnya untuk pertandingan kelima, Chen Ziang mengamankan kemenangan cepat dan efisien atas seorang murid di tingkat keempat kondensasi Qi. Petarung nomor 11 dan 12, maju dan pertandingan pun dimulai, seru Tetua Sun. Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam dan berjalan maju, dengan ekspresi sangat serius di wajahnya. Setelah melangkah ke arena, ia mendapati lawannya adalah seorang pemuda jangkung dan kurus dengan senyum dingin di wajahnya. Tingkat kultivasinya luar biasa, berada di level kelima kondensasi Qi. Matanya berkilat seperti kilat, dan secara keseluruhan, dia tampak seperti tipe orang yang tidak boleh dianggap remeh. Baiklah, adik junior, kata pemuda kurus itu dengan suara dingin, kau kurang beruntung karena bertemu denganku di ronde pertama. Belum terlambat untuk menyerah. Jika tidak, kau harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri jika kau terluka. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulut pemuda itu, Bai Xiaochun tiba-tiba mengeluarkan raungan yang dahsyat. Suara gemuruh itu begitu dahsyat hingga semuanya bergetar, dan cukup banyak penonton yang terkejut. Pemuda kurus itu juga terkejut, bahkan mundur sedikit tanpa berpikir panjang, menatap Bai Xiaochun dengan mata terbelalak. Setelah meraung, Bai Xiaochun menamparkan liontin gioknya, menyebabkan cahaya hijau mengelilinginya. Namun, itu tidak membuatnya merasa aman, jadi dia mengeluarkan setumpuk besar jimat kertas, yang dengan cepat ditempelkannya ke seluruh tubuhnya. Setiap kali dia melakukannya, jimat-jimat itu akan memancarkan cahaya yang kuat, hingga dia tertutupi oleh tidak kurang dari 10 perisai individual. Kekuatan gabungan mereka berubah menjadi dinding pelindung setebal hampir 1,5 meter. Dari kejauhan, pemandangan itu benar-benar mengejutkan. Karena adanya berbagai perisai pelindung, teriakan Bai Xiaochun selanjutnya terdengar agak teredam. Baiklah, ayo mulai. Pemuda kurus itu masih menatap kosong ke arah Bai Xiaochun, dan bukan hanya dia. Murid-murid sekte luar lainnya, termasuk para kontestan lainnya, semuanya ternganga kaget.
Selama mereka mengamati kompetisi seperti ini, mereka belum pernah melihat siapapun menggunakan perisai pelindung hingga sejauh ini. Wajah Li Qinghou berkedut, tetapi dari sorot matanya, jelas bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi tersebut. Chen Ziang menarik napas dalam-dalam saat keyakinannya semakin kuat bahwa Bai Xiaochun dan Li Qinghou sebenarnya adalah kerabat. Namun, Du Lingfei hanya mendengus dingin, dan ejekannya semakin meningkat. Semua orang menyaksikan dengan mata terbelalak saat pemuda kurus di arena itu mengeluarkan raungannya sendiri, lalu melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan pedang kayu terbang langsung ke arah Bai Xiaochun. Bersambung.